Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Vinolia dengan NIM 2410911320008. Kali ini saya akan membahas mengenai interpretasi EKG dari scale kemarin. Di sini saya akan menjelaskan nanti kayak sebagian EKG, ada 11 EKG. Sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai dasar-dasarnya untuk membaca interpretasi EKG. Pertama itu nanti ada identitas, ada frekuensi jantung, ada irama, ada aksis QRS, gelombang P, interval PR, kompleks URS, segmen ST, gelombang T dan QT. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu tentang identitas. Nah, identitas ini kita nanti akan melihat di kertasnya apakah di situ nanti ada namanya, terus itu apakah dia itu ada tanggalnya kapan atau umurnya atau kayak identitas lain. Terus itu nanti jangan lupa kita bisa melihat kecepatan dan amplitudonya, biasanya ada di bawah. Nah, kecepatannya itu biasanya itu 25 mm dan untuk amplitudonya itu dia 10. Nah, lanjut kita ke frekuensi jantung. Nah, frekuensi jantung apa yang kita hitung? Frekuensi jantung nanti kita hitung dari dari R ini sampai ke R yang baru lagi, nanti dari semua kompleks RS nanti kita hitung lagi R-nya. Biasanya caranya itu kalau misalnya kotak besar bisa hitung di kotak besar itu 300 dibagi sekian. Terus untuk kotak kecil itu biasanya 1500. Nah, lanjut setelah 1500 kita ke irama. Nah, irama itu apa yang kita cek, apakah dia itu teratur atau tidak. Terus itu kita juga melihat gelombang P nya itu ada nggak setiap ada kompleks URS-nya, apakah dia ada. Nah, kita itu biasanya disebut ada sinus irama. Terus itu ada aksis QRS. Di sini saya akan bahas dulu sebentar. Nah, ini adalah aksisnya, bisa dilihat. Nah, pertama di sini dia itu ada yang normal dulu ya. Yang normal itu di lead 1 dia itu positif, AVF-nya juga positif atau naik. Nah, terus untuk left axis deviation itu dia itu lead satunya itu positif, AVF-nya itu negatif, itu namanya left axis deviation. Terus itu juga bisa dilihat itu dia ada right axis deviation juga, dia tadi kebalik. Kalau misalnya tadi dia ke atas, si kirinya yang kanannya itu lead 1 dia ke bawah, AVF-nya ke atas. Terus itu untuk kalau ke bawah semua atau negatif semua itu namanya extreme right axis deviation. Oke, lanjut kita lanjut ke gelombang P. Nah, sama aja tadi kalau gelombang P ya. Kalau gelombang P itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau P kan itu namanya depolarisasi atrium kan. Kita bisa lihat dia ada depolarisasi atrium. Nah, kita lihat bentuknya, terus itu kita lihat apakah dia itu ada perubahan bentuk dan lain-lain, apakah dia selalu diikuti kompleks URS. Nah, terus itu baru ke interval PR. Nah, interval PR itu apa? Dia itu kayak menggambarkan waktu yang dibutuhkan impuls listrik itu untuk perjalanan dari atrium ke ventricle, atau kayak termasuk jeda di nodus AV-nya. Nah, di sini saya udah menuliskan di sini kalau interval PR itu dia memanjang lebih dari 20 itu menunjukkan ada blok jantung. Nah, tapi untuk normalnya di itu 0,12 sampai 0,20 atau sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, terus itu ada kompleks URS. Nah, ini agak panjang, tapi di sini saya menjelaskan yang dasarnya dulu. Pertama, dia itu akan mewakili depolarisasi ventricle, yaitu nanti proses kontraksi ventricle jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Nah, di sini bisa dilihat aja dia itu nomornya 0,06 sampai 0,10 atau 0,12. Biasanya dia kurang dari 3 kotak kecil. Terus itu ada segmen ST. Nah, segmen ST itu apa? Jadi segmen ST itu dia bagian isoelektrik ini. Ini adalah bagian isoelektrik. Terus itu antar akhir QRS di sini. Nah, dari awal gelombang T. Jadi dia itu kayak menunjukkan akhir kontraksi ventricle dan dimulainya repolarisasi. Nah, normalnya dia itu sejajar dengan garis si isoelektrik itu.
Nah, terus itu kalau misalnya abnormal itu baru kita kayak melihat ada elevasi ST. Nah, nanti di T ini biasanya ada kayak ada elevasi sama depresi. Kalau elevasi dia itu naik, kalau misalnya naik itu namanya elevasi. Terus itu kalau misalnya ke bawah dia itu depresi. Nah, kalau misalnya elevasi itu namanya STEMI ya. Nah, terus itu lanjut ke gelombang T. Nah, gelombang T itu kan namanya repolarisasi ventrikel. Nah, biasanya dia itu positif di sebagian besar sadapan atau di lipnya. Nah, biasanya kalau abnormal dia itu ada inversi atau terbalik, kayak misalnya ke bawah gini. Ke bawah. Nah, terus itu juga dia itu ada kayak indikasi ischemia otot jantung juga. Terus itu kita lanjut ke QT. Nah, di QT itu dia mengukur total waktu depolarisasi dan repolasi ventrikel. Nah, dihitung dari awal QRS hingga ke akhir gelombang T. Nah, dia itu bervariasi tergantung detak jantung. Biasanya kurang dari 440 sampai 460. Nah, biasanya kalau abnormalnya dia itu nanti ada yang memanjang atau long QT, terus ada yang short QT juga. Oke, masuk ke pembacaan interpretasi EKG-nya. Nah, kita masuk ke yang takikardi sinus dan infrared anterior yang pertama. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu ciri khasnya itu apa aja di si EKG-nya gitu. Biasanya di EKG-nya itu ada kayak di infrared anterior dulu, biasanya ciri khasnya itu dia adalah ada ST elevasi di V1 sampai V4. Terus untuk takikardi sinus dia frekuensinya itu di atas 100, terus iramanya itu masih tetap teratur, terus ada gelombang P-nya itu masih normal juga, di lead 1 dia masih positif dan di AVR-nya dia negatif. Terus itu gelombang P masih diganti oleh QRS, terus PR intervalnya juga masih normal dan QRS-nya tuh masih juga ada sempit gitu. Nah, kita lanjut aja sebelum kita masuk ke yang dari kampus. Ini adalah sinus takikardi yang sebenarnya. Bisa dilihat dia tuh kayak ada sempit, beda dari yang bradikardi. Kalau bradikardi dia tuh nanti ada pelebaran, nanti saya tunjukkan setelah ini. Lanjut ke hasil dari EKG-nya yang dari kampus. Ini pertama tadi kita cari dulu yang ciri khasnya ya. Tadi kan katanya ciri khasnya itu pertama di frekuensinya dia tuh di atas 100. Di sini tadi saya ada mencari juga dia itu ada dari RKRPR itu 14 kotak kecil, jadi 1500 di 1500 dibagi, kelihatan enggak ya, 1500 dibagi 14. Nah, 1500 dibagi 14. Nah, dia itu adalah 107. Nah, kalau sudah 107 kan normalnya itu adalah 60 sampai 100. Di sini 107, berarti dia itu bisa dibilang takikardi ya. Nah, lanjut ke sumbu jantungnya. Kita juga harus melihat sumbu jantungnya juga ya. Sumbu jantungnya di sini kita lihat di lead 1 dia itu positif. Kalau di leadnya 2, di lead di AVF-nya dia itu adalah negatif. Iya, dia negatif, berarti di sini dia itu ada LAD. Terus apakah gelombang P-nya itu normal gitu. Kita lihat di sini gelombang P-nya di sini apakah dia itu normal. Biasanya katanya itu dia kurang dari 3 kotak atau 3 kotak kecil lah. Kita hitung di sini karena ini enggak terlalu kelihatan, saya tidak bisa membaca. Saya coba yang di sini. Oke, di sini juga dia bisa dibaca ya. Ini ada 1, ada 2. Jadi masih normal aja. Terus itu kita lanjut ke interval PR tuh. Nah, di sini kita baca di sini apakah dia itu interval PR itu dia itu sekitar 3 sampai 4 kotak kecil. Kita baca di sini. Di sini kelihatan enggak ya? 1 2 1
2, 3, 4. Oke, masih normal aja ya, karena tadi kan normal rentangnya 0,12 sampai 0,20. Terus itu lanjut kita ke kompleks URS. Nah, untuk kompleks URS dia itu juga sama, apakah dia itu 3 kotak kecil. Kita lihat 3 kotak kecil, apakah URS-nya 3 kotak kecil di sini. Ini 1 lah. 1, 2. Oke. Dia itu bisa dibilang masih normal ya. Terus itu kita melihat segmen ST. Nah, di segmen ini tadi katanya apakah ada ST elevasi. Untuk kita mengetahui infrak anterior, kita lihat di F1-nya, di V1. Ini V1. Nah, di sini dia itu ada kenaikan ya. Dia ada elevasi. Di V2-nya apakah dia ada kenaikan? Di sini ini dia ada elevasi. Di F3-nya dia ada elevasi juga. Di F4-nya juga dia ada elevasi. F5-nya juga dia ada elevasi, dan F6-nya juga dia ada, di F5 juga ada elevasi itu. Terus juga di sini T-nya tuh ada yang inverted atau ada yang kebalik juga di sini. Nah, mungkin itu dia ya tadi kenapa dia itu ada sinus gitu, kayak kenapa dia itu dibilang sinus takikardi, karena tadi dia itu di sinusnya ada kayak ada gelombang P normal sebelum QRS. Terus kenapa dibilang takikardi, karena tadi frekuensi jantungnya itu di atas 100 atau kayak tadi 107. Terus itu kenapa dia dibilang itu ada infrak inferior, karena di V1 tadi sama V4-nya kan tadi ada kenaikan ya, di ST-nya ada elevasi. Jadi dia makanya bisa dibilang juga ada infrak anterior atau kayak ada STEMI-nya. Nah, jadi hasil akhirnya itu dia adalah sinus takikardi dengan ST elevasi myocardial infarction gitu. Mungkin ini aja dari EKG yang mengenai yang ini. Oke, lanjut membaca interpretasi kedua, yaitu yang ada kesannya WPW syndrome RBBB inferior lama. Nah, di sini ini saya sudah menuliskan ciri khasnya itu apa aja. Pertama, dia itu ada kayak interval PR-nya itu dia kurang dari 3 kotak kecil. Terus itu juga ada kayak polarnya di F1 dan F4 itu dia tinggi, gelombang Q-nya patologis, dan kompleks QRS-nya itu dia lebar di atas 0,12 detik. Oke, kita lanjut ke sininya aja di kertas interpretasi EKG-nya. Nah, pertama kita hitung dulu heart rate-nya. Heart rate-nya tadi sudah saya hitung itu 1500 dibagi 21 ya. Karena ada 21 jadi dia 71. Di sini dia masih normal aja atau masih reguler. Terus itu kita menghitung apakah dia itu ada irama sinus. Nah, di sini tadi dia diikuti oleh ada gelombang B diikuti oleh kompleks QRS ya. Di sini dia sinus tetap ada. Selanjutnya itu adalah aksis. Nah, aksis di sini kita lihat ini adalah di sini dia positif, di AVF dia turun ya, negatif, berarti dia itu ada LAD. Lanjut kita ke interval PR, katanya ciri khasnya. Nah, di sini katanya interval PR dia itu sangat pendek gitu. Kita cek juga di sini. Dia interval PR tadi katanya kurang dari 3 kotak kecil. Kita lihat apakah benar. Ini P 1, 2. Oke, iya dia kurang dari 3 kotak kecil. Nah, selanjutnya itu adalah kompleks URS. Katanya dia tuh lebar di atas 0,12 detik katanya, atau di atas 3 kotak kecil. Kita lihat juga 1, 2, 3. Oke, dia katanya emang benar dia tuh lebarnya di atas atau di atas 0,12 detik. Nah, terus kita lanjut ke yang tadi. Pertama itu adalah yang Wolff Parkinson White syndrome. Nah, itu tuh apa? Jadi itu kayak ada jalur tambahan di bundle of net-nya pada
gambar di sini bisa dilihat ya tadi PR internalnya tuh pendek, jadi kayak jarak dari awal P ke awal QR-nya itu sangat dekat gitu. Bisa dilihat juga di sangat juga bisa lihat di lead kedua. Nah di sini yang kelihatan tuh yang ininya lah, yang kayak daerah ininya itu bisa dilihat aja di lead 2 tadi, terus itu di lead 3 nya juga kelihatan, sama tadi itu juga ada di AVF yang ini bisa dilihat, terus ada di V4 dan V6 nih. V6 tuh dia naik gitu, V6 nih, V5 nya juga kayak garis miringnya tuh kayak gini loh, kayak apa ya bilangnya, kayak agak mengengkung gitu nih, bisa dilihat ya, dia kayak agak mengengkung di sini. Kelihatan ya sih tadi bisa yang ini. Nah, oke, lanjut itu ke si rack bundle branch blocknya. Nah di sini tuh dia tuh kayak morfologinya tuh tadi saya bilang kayak apa ya, namanya kayak telinga kelinci gitu. Dia tuh terlihat di V1, V2-nya tuh kelihatan jelas ya, kayak sangat meninggi di sini, tinggi banget gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak memiliki 2 puncak R. Mana ya? Pokoknya dia kayak ada puncaknya gitu nih. Ada 2 puncak. Nah, selanjutnya itu dia QR-nya juga lebar katanya. Emang di sini kelihatan lebar ya, dia kayak lebih di atas 3 kotak tadi. Nah, terus itu bisa dilihat lagi ya, di sini ada tadi katanya OMI inferior gitu. Berarti gelombang Q-nya patologis, terlihat di lead 2, di 3 dan AVF. Kita lihat di sini ya. Di sini tadi kayak dia tuh sini kelihatan kan dia kayak naik banget, kayak ada Q patologisnya. Di sini. Tuh. Nah, jadi tadi tuh ini tuh adalah kayak sinus rhythm gitu. Tadi headline-nya 78 masih normal, terus ada WPW syndrome-nya tadi, terus ada rack bundle break block-nya, dan ada all inferior-nya. Gitu. Oke, lanjut ke sini ada yang hipertrophy ventricle kiri dan atrium kiri, dan infrak ada iskemia anterolateralnya juga. Oke, kita masuk aja. Jadi tadi ciri khasnya bisa dilihat, ini ada dari infrak ventricle kiri V1, V3 itu gelombangnya S-nya dalam, V5 sampai V6 itu gelombang R-nya tinggi. Terus kalau di hipertrophy atrium kiri dia ada P-nya itu lebar di atas 0,12 detik, terus bentuknya itu kayak ada M. Terus itu ada infrak, ada ST elevasi, sama V1 sampai V4 ada iskemia anterolateral, dia itu S-nya depresi, T-nya inversi gitu. Kita langsung ke dapat EKG-nya di sini. Nah, pertama yang kita hitung tuh kan sinus. Di sini tentu aja dia itu diikuti ya gelombang P. Jadi dia adalah gelombangnya sinus gitu. Terus itu juga interpretasi. Terus juga lanjut ke heart rate-nya. Ke heart rate-nya kita bisa hitung juga. Tadi saya hitung yaitu 300 dibagi 3. 300 bagi 3 itu adalah 100. Jadi masih normal aja. Kayak batas atas normal gitu. Oke, terus lanjut ke aksis jantungnya. Kita lihat di LIS 1. Di LIS 1 dia positif, terus di AVF-nya dia agak nampak ke bawah ya. Jadi kayak dia ada LAD-nya. Oke, lanjut kita ke gelombang P. Gelombang P kita juga bisa lihat ya di sini di lead 2. Di lead 2 di sini kita lihat apakah dia itu normal atau enggak. Di sini kita bisa lihat dia tuh gelombang P-nya itu agak tampak lebar ya di sini. Dan dia tuh berlekuk juga. Langsung ke kompleks QRS-nya. Kita menentukan di sini yang menentukan left ventricular hipertropinya gitu. Nah, saya pernah baca dia itu di S di V1 R dan ditambah R di V5 sampai V6, terus itu dia itu harus di atas 35 mm gitu. Kita lihat di sini di S-nya di V1 nah di sini bisa lihat ya, di sini RV1 dia itu kayak rendah, kayak sangat dalam, sedangkan kayak yang di V5 dia itu lebih tinggi gitu, agak tinggi si
R-nya gitu, bisa dilihat. Nah, biasanya ciri khasnya begitu. Jadi kita lihat dulu tadi di misalnya di V1-nya. Bisa dilihat kan kalau misalnya si S-nya itu sangat dalam. Nih, dia sangat dalam di sini, bisa dilihat. Bisa dilihat itu sangat dalam gitu. Terus itu lanjut ke tadi ke V5, kita lihat di R-nya. R-nya dia tuh tinggi banget, sangat super tinggi. Nih, feelingnya dia tinggi banget. Itu yang namanya left ventricular hypertrophy, itu yang khas di EKG. Terus itu ada segmen ST dan gelombang T. Nah, kita lihatlah di sini untuk mengenai lokasi infark dan iskemianya. Pertama tadi infark anterior tadi kan sama dilihat di V1 sama V4 nya. Kalau di sini di V1 nya dia bisa dilihat kalau misalnya dia tuh lebar, gelombang Q-nya 1. Di sini dia kelihatan di sini dia itu depresi elevasi, bisa dilihat. Terus itu juga di sini tuh ada iskemia anterolateral. Ciri khasnya itu dia ST depresi atau T infarktnya terbalik. Dia tuh ada di lead V4 sama V6, bisa dilihat ya. Kalau misalnya dia itu di sini ada naik turun. Di sini tuh kayak depresi kelihatan banget di V4-nya. Ini tuh depresi. Terus juga di V ini juga depresi. V6-nya juga depresi di sini kelihatan itu. Jadi kayak terlihat adanya ST depresi juga dan T inverted yang sangat jelas pada ratelar tadi. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya yaitu adalah yang normal. Kalau yang normal itu ngikutin yang tadi saja. Pertama itu kita melihat apakah ini ada sinus atau tidak. Yaitu sinus atau tidak. Pertama yaitu kita melihat gelombang P-nya apakah dia itu diikuti oleh kompleks QRS. Di sini ada ya gelombang P-nya, berarti dia itu sinus rhythm. Terus itu lanjut ke yang R ke R atau frekuensi jantungnya. Tadi sudah saya hitung, yaitu tadi dia tuh 23 berarti 1500 dibagi 23 itu adalah 65. Ini masih normal karena normal tadi 65 sampai 100. Terus itu baru aksis jantung. Kita lihat di sini lead satunya dia positif, di AVF-nya juga dia kelihatan positif ya. Oke, lanjut ke gelombang P juga di sini. Nah, untuk gelombang P-nya kita cek durasinya ya, apakah dia kurang dari 0,14. Nih, di sini dia itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar juga ya. Terus itu juga normal, tidak ada hipertrofi atrium juga. Lanjut ke interval PR, kita cek lagi di sini normalnya kan 0,12 sampai 0,20 atau kayak sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, kita cek di sini ya. Tadi di sini saya cek juga ada sekitar kayak 4 kotak kecil di interval PR-nya. PR di sini tadi dia kayak ada sekitar 4 kotak kecil, itu berarti adalah berarti sekitar 4 dikali 0,04 berarti jadi 0,16, jadi masih normal. Terus itu lanjut ke kompleks QRS-nya, kita cek di sini di kompleks QRS-nya. Kita ya yang normal kan 0,12 ya, tadi sekitar kayak 3 sampai berapa 4 kotak gitu. Di sini kita cek di sini ya, dia di sini 1, 2, 3. Oke, ini normal saja. Lanjut, dia tuh normal, tidak ada hipertrofi ventrikel. Terus tuh kita lanjut ke segmen ST atau di gelombang T, apakah dia tuh ada elevasi, depresi atau T infarkt. Kita cek di sini semuanya. Oke, dia satunya juga misalnya kayak gini ya, dia di sini ini masih mengikuti saja. Oke, ini tidak ada kelainan iskemi atau infark juga ya. Jadi di sini iramanya itu teratur, gelombang QRST-nya juga memiliki bentukan ukuran yang sesuai. Terus si gelombang R-nya juga tadi berjalan lancar, terus tidak ditemukan tanda-tanda patologis. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, itu adalah ada
kesannya adalah RBBB infark inferior. Nah, pertama tadi iramanya. Di sini saya lihat di sini dia ada gelombang P-nya juga mengikuti QRS, sama ada irama sinus di sini juga. Terus itu juga kita hitung hartanya tadi sudah saya hitung, yaitu 300 per 3,5 itu adalah 85. Jadi masih normal aja. Terus tuh kita lihat aksis jantung di lead 1 dia positif, terus di AVF-nya juga dia itu masih defleksi sih, dia defleksi positif gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ke kompleks URS yang ciri khas RBBB tadi. Nah, RBBB kan tadi tuh ciri khasnya kayak telinga kelinci ya. Nah, di sini kita cek ya, di sini durasi QRS-nya tuh melebar. Kita lihat ya di V1. Nah, di sini kayak ada telinga kelincinya kan, kayak menyerupai ke telinga kelinci, terus tuh kayak tinggi dari R awal gitu. Nah, lanjut ke segmen ST atau Q patologis, kayak biasanya ciri khas infark inferior ya. Kita lihat di lead, kita fokus ke lead 2, lead 3 sama lead 3, lead 2, lead 3 sama AVF. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini kayak kita lihat gelombang Q-nya apakah kayak ada dalam dan lebar. Biasanya tuh dia di lebih dari 0,04 detik. Kita lihat di sini. Nah, kelihatan aja ya dia kayak dalam banget Q-nya. Di sini dia dalam, terus itu kita cari juga ST-nya. Nah, biasanya kalau di OTMI atau infrak lama, biasanya ST segmennya itu sudah kembali isoelektris, namun tetap Q-nya masih ada. Jadi kayak walaupun ini, tapi dia tetap Q-nya masih ada gitu, masih ikut gitu. Nah, ini dia tadi hasilnya ya. Tapi pokoknya tadi ciri khas RBB dia kayak ada telinga kelinci, terus infark inferior tadi sama aja. Sama kayak ada inferior lama gitu. Oke, lanjut kita ke ciri khas yang selanjutnya adalah Big Emini. Nah, itu adalah pola irama jantung yang berpasangan, di mana satu detak jantung normal disusul oleh satu detak abnormal secara bergantian. Nih misalnya di foto ini tuh PVC. Nah, kayak gini dan gini. Nah, nanti polanya itu kan pasangan. Jadi irama yang terbentuk itu nanti ada normal, terus itu nanti ada VPC, terus itu ada normal lagi, ada VPC, normal, VPC, normal, VPC gitu. Terus tuh adanya VPC itu apa? Jadi itu adalah prematur ventricular contraction. Dia itu yang kompleks URS yang pada detak abnormal terlihat lebar dan arahnya itu biasanya di atas 0,12 detik. Biasanya juga dia tidak didahului oleh gelombang P. Terus itu juga pada normal VVC ini setiap kompleks QRS yang lebar selalu diikuti oleh gelombang T yang awalnya berlawanan dengan defleksi utama QRS-nya. Terus juga jaraknya teratur meskipun detak jantungnya itu tidak normal secara keseluruhan, tapi bola back ini seringkali juga teratur gitu. Bisa lihat kan ini kayak normal, terus ada VVC, terus itu ada normal lagi, ada VVC, normal, VVC gitu. Oke, lanjut kita ke infark anterior akut. Pertama sama aja tadi kayak infark sebelumnya. Nah, jadi pertama itu kenapa dia itu dibilang kayak akut nanti di sini. Jadi nanti kan ST elevasinya nanti kan bisa dilihat ya yang menghadap di anterior kayak V1 sampai yang V4 kayak tadi. Nah, biasanya dia itu ada ST elevasi kan tadi di F1 sama F4, terus ada pour air wave. Nah, dia itu kayak gelombang T yang tidak bertambah tinggi secara normal dari V1 sampai V4 tadi gitu. Nanti kita cek ya di sini. Nah, pertama tadi iramanya apakah dia itu ada sinus. Di sini tentu aja ada sinus ritem ya. Tadi ini ada P-nya mengikuti QRS, itu ada nama sinus reguler. Terus itu tadi heart rate-nya sudah saya hitung tadi, dia itu 21, berarti 1600 dibagi 21 jadi 71,4. Normalnya kan 60 sampai 100, ini masih normal. Terus itu ada aksis jantung. Kita lihat di lead 1, di sini. Lead 1-nya dia itu positif, terus di AVF-nya dia itu
dia itu ke bawah, jadi ini negatif atau LAD. Terus ada gelombang P. Nah kita lihat di sini durasinya itu kan tadi kurang dari 0,12 detik, kayak 3 kotak. Di sini ini juga dia masih normal aja ya, masih normal, dihitung 1 2 normal. Terus itu ada interval PR-nya, nanti jarak awal P ke awal QRS-nya itu sekitar kayak 4 kotak kecil. Kita hitung di sini. 1 2 3. Nah, ini masih normal aja. Langsung kita ke kompleks URS. Di sini kita lihat ya. Kompleks URS-nya 1 2 di sini itu masih normal ya durasinya. Nah, lanjut kita yang ciri khasnya tadi, yaitu di segmen ST dan gelombang T. Kita lihat di ST elevasi. Pertama di sini di F1-nya dulu. Di sini dia itu di sini dia bisa dilihat ya, di sini dia ada elevasi. Terus di V2-nya juga dia ada elevasi juga. Di V3-nya juga dia kelihatan elevasi. Terus itu di F4-nya juga dia elevasi. Terus tuh ada ST depresi juga. Di ST depresi dia itu ada di V2. Di video juga dia di lead 2, mohon maaf. Nah, di lead 2 dia juga di sini ada kayak depresi. Di 3-nya juga dia ada depresi. Terus di AVF-nya di sini juga dia ada depresi gitu. Terus itu sudah sih. Jadi ini bisa dibilang ya kalau dia itu adalah irama sinusnya kayak masih normal, HR-nya itu juga 100, aksisnya normal, ST elevasi di V1 dan V4 dengan perubahan di lead inferiornya gitu. Jadi itu dia hasilnya tadi. Oke, kita lanjut aja. Tadi ini sekarang itu yang kesannya takikardi ventricle. Nah, kalau takiventricle itu ciri khasnya itu apa? Jadi kalau biasanya itu adalah kompleks QRS-nya itu lebar, durasi QRS-nya itu terlihat melebihi 3 kotak kecil, laju jantungnya juga cepat. Biasanya berkisar 150 per 250. Nah, terus itu juga gelombang P-nya itu tidak terlihat adanya gelombang P yang mendahului kompleks QRS-nya. Terus itu juga ada kadang-kadang ada disosial AV juga. Nah, lanjut kita ke biasanya kita menentukan irama. Di sini terlihat tadi ya, dia ini ada kita lihat di sini jarak antara puncak R-nya ke R itu terlihat konstan atau teratur, tidak ada kompleks gelombang P yang jelas. Jadi irama ventrikelnya itu reguler. Terus Oke. Terus itu kita menghitung laju jantungnya juga. Cara hitungnya tadi R ke R itu kan. Nah, di sini kita lihat ya rumusnya. Ini agak susah sih, tapi saya coba. Ini 145 berarti dia 200 ya, karena tadi 300 dibagi 1,5 itu 200. Jadi dia takikardi ya di sini. Terus kita juga menentukan aksi jantung. Ini di lead 1 dia terlihat gelombang P-nya itu tidak terlalu terlihat ya di sini ya. Jadi kayak aksisnya itu abnormal. Terus itu gelombang P-nya, kita lihat gelombang P-nya. Nah, karena tidak bisa diidentifikasi jadi tidak ada. Terus ada interval PR, gelombang P-nya tidak ada juga, jadi tidak bisa dievaluasi. Terus itu juga yang QRS-nya, di sini lebar QRS-nya sekitar kayak katanya 4 sampai 5 kotak kecil gitu. Di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Iya, di sini itu QRS-nya lebar ya. Jadi ya, dia yang membedakan nanti. Terus itu ada segmen ST dan gelombang T-nya juga. Nah, jadi karena depolasi ventrikelnya itu abnormal, maka repolasi C-nya juga akan terlihat berlawanan gitu. Terus itu jadi dia itu bisa dibilang kayak iramanya reguler, HR-nya itu 200 kayak takikardi. Terus gelombang P-nya tidak ada dan kompleks QRS-nya lebar dengan bentuk monomorfik gitu. Jadi ventricular takikardi monomorfik gitu. Lanjut kita ke infark anterior. Nah, ini biasanya dia itu bertemu di sadapan V1, V2, V3 dan V4. Nah, ciri khasnya itu gelombang Q-nya tuh patologis. Nanti dia itu gelombang Q-nya dia itu nanti dalam dan terlihat lebar pada sadapan V1, V3, V4. Nah, terus itu patologis Q. Patologis itu didirikan jika lebarnya itu lebih dari 0,4 detik atau dalamnya gitu. Terus itu ada airway
regression, normalnya gelombang P nya itu nanti makin tinggi dari V1 ke 6. Terus ada segmen ST lagi, yaitu mengumumkan besar adalah fase lanjut segmen ST yang sudah kembali ke garis dasar. Nah, lanjut kita ke interpretasi sistemnya. Kayak mulai tadi pertama tuh ada irama. Nah, iramanya di sini dia setiap P-nya diikuti QRS, ini benar ada irama sinus reguler. Di sini juga nih sadapan 2 di lead 2. Terus itu lanjut jantungnya kita hitung. Di sini itu 5 10 15 20 15 20, ini ada berapa? 4 ya? Ada 4 atau 3? 5 10 berapa tadi ya? 1 2 3 4. Kayak dia masih normal ya, karena dia 75, itu berarti masih normal aja, masih normal. Terus akses jantungnya kita lihat di lead 1 sampai di AVF. Di sini kelihatan di lead 1 dia itu positif, sedangkan untuk di AVF-nya itu dia fleksi positif juga kelihatannya, jadi masih normal. Terus itu ada gelombang P, lebarnya kurang dari 0,12 bisa dihitung 1 2 3 ya, masih normal. Terus itu interval PR-nya juga kita lihat di sini 1 2 3 ya, masih normal. Kompleks QRS-nya juga kita lihat apakah ditemukan gelombang QRS kompleks itu di V1 sampai V3. Nih, bener kan, di sini ada Q patologis di sini di sadapan V1. Terus itu juga di V2-nya juga dia patologis. Kita lihat sama V3 nya juga di sini kelihatan patologis gitu. Terus itu kita ke segmen ST, segmen ET nya apakah dia di garis isolistrik juga di sini. Oke, di sini semuanya dalam batas normal ya. Oke. Nah, jadi dia itu tetap apa tadi, irama sinusnya reguler, tadi aksesnya normal, ditemukan Q patologis pada sadapan V1 sampai V3 gitu. Oke, kita lanjut ke yang kesannya bradikardis sinus sama juga ada infrak anteriornya tadi. Nah, kita masuk ke bradikardis sinus. Tadi beredanya itu apa sih, infrak apa tadi? Takikardi sama si bradikardi. Kalau takikardi kan dia kayak agak kayak cepat gitu. Kalau bradikardi dia itu kayak ada kayak lebih lebar gitu di sini. Dia lebih lebar. Gambarnya juga dia lebih lebar gitu. Nah, kenapa dia itu juga bisa dibilang bradikardis sinus? Dia itu kayak laju jantungnya tuh lambat dan tetap berasal dari nodul SA-nya juga gitu. Nah, terus kan ada infrak anterior juga. Dia itu ditemukan ada bekas kerusakan otot jantung permanen pada dinding si depannya jantung gitu. Nah, kita lanjut aja ke sini. Ciri khasnya tuh nanti jarak RR-nya tuh lebih lebar. Gelombang Q patologisnya juga nanti dalam lebar di sadapan kayak perikordial juga gitu. Kita masuk ke EKG-nya. Di sini kita masuk kayak katanya apakah dia sinus ritem. Di sini ada sinus ritem ya. Dia itu gelombang P-nya ada, terus dia diikuti oleh kompleks QRS-nya juga nih. Oke, lanjut kita ke menghitung laju heart rate-nya juga. Di sini tadi di sini bisa dihitung ya. Tadi sini saya hitung itu adalah 24. Jadi 1500 dibagi 24 itu adalah 62,5, sedangkan normalnya kan 65 sampai 100. Jadi dia itu bradikardi ya, kelihatan. Nah, lanjut itu kayak menentukan akses jantung. Di sini lead 1 itu positif, terus itu di AVF-nya dia itu juga positif, jadi normal. Terus gelombang P-nya tadi hitung kayak yang dia itu kurang dari 3 kotak kecil. Di sini iya, dia tuh masih tetap normal. Terus itu juga ada interval PR-nya bisa dihitung 1 2 3 4. Dia juga di sini normalnya kan 0,12, dia masih normal juga. Terus kita masuk ke kompleks QRS-nya. Nah, jadi jarak P ke awal QRS itu sekitar kayak 4 kotak kecil gitu. Kayak 0,16 detik gitu. Nah, normalnya juga dia masih normal. Terus itu baru tadi yang kompleks QRS yang fokusnya ke infrak tadi. Gelombang Q-nya itu yang kayak lebar gitu di V1 sampai V4-nya. Nah, di sini kalian kan kayak kelihatan kalau misalnya dia itu ada kayak kompleksnya di Q-nya itu. Ini mana ya? Ya, jadi dia kayak
langsung ke bawah Q-nya gitu. Nah, terus kita cek juga segmen ST-nya yang tidak yang kembali ke isolistriknya tadi. Ini ya. V2 naik. Oke. Nah, jadi juga tadi ada inferior ya di sini. Jadi dia irama bradikari dengan off myocardia infarction, OMI anterior gitu. Lanjut ke kesan yang ada AV block. Di sini saya memperlihatkan dulu. Jadi AV block itu bisa dilihat dia tuh kayak yang kecil-kecil ini. Nah, yang kayak gini-gini. Nah, terus di sini nih. Perbedaannya dia nanti kayak ada kayak naik kecil, lebar gini-gini. Nah, kenapa kayak begitu? Kenapa seperti itu? Nah, dia itu kayak dari disosiasi total antara anterium gelombang P dan ventricle kompleks QRS. Jadi keduanya nanti itu akan berdenyut sendiri-sendiri tanpa hubungan sama sekali gitu. Nah, ciri khasnya nanti di EKG dia tuh disosiasi AV, tidak ada hubungan antara gelombang P dan kompleks QRS. Interval PR-nya juga berubah-ubah secara acak karena P dan QRS-nya tidak saling berkomunikasi gitu. Terus nanti P dan P interval reguler, gelombang P-nya muncul nanti secara teratur. Nanti dia menunjukkan nodus SA itu akan bekerja. Terus ada R interval reguler, kompleks QRS-nya juga nanti muncul secara teratur namun sangat lambat gitu. Nah, pertama kita kan nanti menentukan irama dulu ya seperti awal, jarak P ke P itu juga kayak reguler gitu. Terus jarak R ke R-nya juga teratur. Tapi namun nggak ada hubungan antara P dan R-nya juga gitu. Terus ada lajunya, ada heart rate-nya. Di sini dia bradikardi ya karena 300 yogi 10,5 itu jauh banget, itu 28 doang lari per menit. Terus tuh ada aksis jantung, ini lead 1, ini VF-nya. Nah, di sini dia itu bisa bergeser aksisnya gitu, kayak tergantung fokus kepada ektopiknya. Terus juga ada gelombang P-nya. Nah, gelombang P-nya itu dia tuh normal dan seragam gitu. Terus interval PR-nya dia tidak ada konstan, tapi ada yang pendek dan ada yang sangat panjang, jadi dia tidak konstan. Terus itu juga ada kompleks URS. Nah, kompleks URS-nya pada gambar ini QRS-nya cenderung lebar di sini ya. Sebentar ini. Iya, ini terlihat lebar. Terus itu juga kita mau nih segmen ST-nya. Biasanya dia ditemukan juga perubahan sekunder ST depresi atau T inversinya juga. Nah, terus kita lanjut ke ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dia ini apa? Jadi dia tuh irama disosiasi AV total, laju ventrikelnya itu 28, laju atrium reticulanya lebih cepat dan interval dan tidak tetap dan QRS-nya itu lebar gitu. Jadi totalnya itu dia AV block gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.